Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Farah Ulaya Naziha dengan NIM 43040250143. Nah, saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Salatiga, Fakultas Dakwah, Prodi Psikologi Islam. Nah, di sini saya akan mereview sebuah buku diguna untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Islam yang dibampu oleh Bapak Agus Hermawan. Nah, buku ini berjudul Psikologi Islam, ditulis sendiri oleh beliau Bapak Agus Hermawan, SPDI MA. Nah, buku ini tuh ada 15 bab teman-teman. Jadi saya nanti akan mereview per bab-bab yang berada di buku tersebut. Nah, yang pertama itu bab 1 yang berjudul Konsep Manusia dalam Perspektif Islam. Nah, bab ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna teman-teman, karena diberikan akal, hati, dan berbagai potensi untuk berkembang. Dalam kehidupan, manusia memiliki dua peran, yaitu sebagai hamba Allah yang beribadah kepadanya, taat kepadanya, sebagai khalifah yang bertugas menjaga serta memakmurkan bumi. Karena itu manusia perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik, akal, spiritual agar dapat menjalani hidup dengan baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya yaitu bab 2 teman-teman, yang berisi tentang pengertian psikologi Islam, objek dan ruang lingkupnya. Nah, pada bab ini dijelaskan bahwa psikologi Islam itu merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan kondisi kejiwaan dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Psikologi Islam hadir untuk melengkapi psikologi modern dengan memasukkan beberapa aspek spiritual yang seringkali kurang dapat perhatian. Nah, melalui pendekatan ini manusia dipahami tidak hanya dari sisi perilaku, namun juga dari hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya yaitu bab 3 yang berjudul Psikologi Barat dan Psikologi Islam. Nah, di judul kali ini itu bab ini membahas persamaan dan perbedaan antara psikologi Barat dan psikologi Islam. Keduanya sama-sama mempelajari perilaku manusia, tapi Islam memandang manusia secara lebih menyeluruh karena tidak hanya memperhatikan aspek fisik, mental, ataupun sosial, melainkan juga aspek spiritual. Oleh karena itu, pemahaman tentang manusia menjadi lebih lengkap dan seimbang. Nah, berikutnya yaitu keempat teman-teman. Bab ini berjudul Metode dan Pendekatan Psikologi Islam. Pada bab ini menjelaskan cara psikologi Islam memahami perilaku manusia melalui 3 aspek, 3 pendekatan utama, yaitu wahyu sebagai sumber utama kebenaran, akal sebagai alat pikir, dan pendapat para ulama atau ahli sebagian merujukkan tambahan. Ketiga pendekatan tersebut saling mendukung. Yang kelima itu membahas tentang jiwa atau nafs dalam perspektif Islam. Nah, pada bab ini dijelaskan bahwa jiwa merupakan bagian penting yang mempengaruhi perilaku manusia teman-teman. Jiwa memiliki 2 tingkatan, mulai dari jiwa yang cenderung mengajak pada keburukan atau nafs amarah, jiwa yang menyesali kesalahan yaitu nafs lawamah, hingga jiwa yang tenang dan dekat dengan Allah yaitu nafs mutmainnah. Karena itu setiap orang perlu terus berusaha memperbaiki, mengendalikan jiwanya. Nah, yang keenam yaitu membahas tentang kepribadian dan fitrah manusia dalam psikologi Islam. Bab ini juga menjelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, yaitu memiliki kecenderungan yang mengenal dan menyembah Allah. Namun perkembangan kepribadian ini seseorang dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman hidup, ataupun tingkat keimanan. Oleh sebab itu, lingkungan yang baik sangat berperan dalam membentuk karakter yang positif. Nah, yang ketujuh itu berjudul motivasi
dalam perspektif Islam. Nah, bab ini juga menjelaskan tentang motivasi sebagai dorongan yang membuat seseorang bertindak. Dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keberhasilan duniawi, tetapi juga pada tujuan akhirat dan pencapaian ridha Allah. Dengan niat baik, aktivitas yang seperti bekerja, belajar, dan beribadah dapat menjadi bernilai ibadah-ibadah. Nah, bab yang ke-8 juga menjelaskan berjudul pertumbuhan dan perkembangan dalam Islam. Bab ini menjelaskan proses perkembangan manusia sejak dalam kandungan hingga usia lanjut. Nah, setiap tahap kehidupan memiliki tugas-tugas tertentu dan tantangan yang berbeda. Perkembangan seseorang dipengaruhi oleh faktor keturunan, lingkungan, pendidikan, serta nilai-nilai agama yang diterima sejak dini hingga sekarang. Nah, yang ke-9 itu berjudul kesehatan mental dan dalam perspektif Islam. Nah, bab ini menjelaskan bahwa kesehatan mental bukan hanya seperti bebas dari gangguan jiwa, tetapi juga memiliki hati yang tenang, mau mengolah emosi dan dekat dengan Allah. Seorang itu juga sehat secara mental, akan lebih mampu menghadapi berbagai masalah kehidupan dengan sikap yang positif dan penuh harapan. Nah, bab yang ke-10 itu berjudul psikopatologi dalam perspektif Islam. Nah, bab ini juga menjelaskan berbagai gangguan psikologis beserta faktor-faktor yang dapat menyebabkan tersebut. Dalam pandangan Islam, gangguan kejiwaan itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis saja, teman-teman, tapi juga faktor spiritual seseorang. Oleh karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi psikologis maupun sisi keagamaannya. Nah, yang ke-11 yaitu membahas dan berjudul psikoterapi dalam perspektif Islam. Nah, bab ini juga menjelaskan bahwa psikoterapi Islam itu merupakan upaya membantu seseorang untuk mengatasi masalah psikologis dengan pendekatan keagamaan. Bentuk terapinya itu berupa sholat, doa, zikir, maupun Al-Quran atau muhasabah dan berbagai ibadah lainnya. Tujuannya adalah menciptakan ketenangan batin serta memperkuat hubungan seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ke-12 itu menjelaskan tentang kecerdasan dan potensi intuisi dalam Islam. Nah, bab ini juga membahas tentang bahwa kecerdasan dalam Islam tidak hanya diukur dari kemampuan berpikir ataupun intelektual semata, tapi juga dari kebijaksanaan, kepekaan hati, dan ketakwaan. Nah, selain itu juga manusia itu memiliki intuisi yang dapat membantu memahami secara lebih mendalam ketika hati dalam keadaan bersih dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang 13 itu berjudul mimpi dan alam kesadaran manusia. Nah, bab ini juga membahas tentang mimpi sebagai salah satu fenomena psikologis dan spiritual. Dalam Islam itu mimpi dapat berasal dari Allah sebagai kabar baik, dari pikiran manusia sendiri, atau dari gangguan setan. Bab ini juga menjelaskan bahwa tingkat kesadaran manusia itu dapat mempengaruhi cara berpikirnya, bertindak, dan memaknai pengalaman hidupnya. Nah, yang ke-14 itu berjudul tentang doa, zikir, dan tazkiyatun nafs. Nah, bab ini juga menekankan pentingnya doa dan zikir kepada Allah sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga menjadi kesehatan mental. Selain itu dijelaskan tentang tazkiyatun nafs, yaitu proses pembersihan jiwa dari sifat buruk dan menggantinya dengan akhlak-akhlak yang lebih baik lagi. Nah, proses ini seseorang dapat menjadi pribadi yang lebih tenang ataupun lebih baik dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, yang terakhir sendiri yaitu bab 15, teman-teman. Bab ini itu berjudul tentang berpikir dan lupa dalam Islam. Bab ini juga membahas pentingnya berpikir sebagai salah satu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Al-Quran juga banyak
mengajak manusia untuk merenung, memahami, dan mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang terjadi. Selain itu juga lupa dijelaskan sebagai sifat alami manusia, karena itu manusia dianjurkan untuk terus belajar, berzikir, dan mendekatkan diri kepada Allah agar tidak mudah lalai. Nah, alhamdulillah 15 bab yang telah saya review sudah selesai. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata maupun salah penyampaian dalam mereview buku ini, terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton, terutama kepada Bapak Agus Dermawan SPDI MA yang telah mengampu mata kuliah Psikologi Islam. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.